계산하고 드셔야죠. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang merampok sebuah minimarket. Mereka mengancam, bahkan sampai memukul kasir yang sedang bekerja di sana. Tak lama kemudian masuklah seorang wanita yang dengan santainya hendak membayar barang belanjaannya, seolah-olah tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kasir yang kebingungan karena sudah tidak memiliki uang kembalian pun hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya wanita itu masih dengan sikap yang sangat santai mengambil sendiri uang kembaliannya dari dalam tas milik salah satu perampok. Setelah mengajar para perampok, wanita itu pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di momen inilah terungkap bahwa wanita tersebut bernama Okju, seorang mantan pengawal khusus di sebuah perusahaan keamanan yang bertugas menjaga dan mengawal para tamu VIP. Setibanya di rumah, Okju tiba-tiba ditelepon oleh sahabatnya, seorang balerina profesional bernama Minhe. Saat itu Minhe meminta Okju agar segera datang ke apartemennya. Meskipun waktu sudah mulai larut malam, Okju tidak keberatan dan langsung bergegas mendatangi rumah sahabatnya itu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di apartemen Minhe, Okju yang sudah berkali-kali menekan bel namun Minhe tak kunjung membuka pintu, tentu saja membuat Okju mulai merasakan kejanggalan. Karena Okju kebetulan sudah mengetahui kata sandi apartemen Minhe, pada akhirnya ia pun terpaksa masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun di dalam sana Okju tidak dapat menemukan Minhe. Ia hanya menemukan sebuah kado yang berisikan sepasang sepatu balet dan secari kertas yang bertuliskan sebuah pesan, yaitu "Tolong balaskan dendamku". Okju yang masih bingung dengan isi pesan itu kemudian mencoba menelpon Minhe, namun suara ponselnya tiba-tiba terdengar dari kamar mandi. Ia kemudian mencoba masuk berniat mengambil ponsel tersebut, namun betapa terkejutnya Okju ketika melihat Minhe yang sudah tak bernyawa di dalam bathtub. Melihat pisau yang tergeletak di samping Minhe, Okju yang masih syok hanya bisa menduga kalau sahabatnya itu tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Minhe jelas menyisakan tanda tanya besar bagi Okju. Hal itu membuatnya semakin penasaran dan terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Minhe nekat melakukan hal tersebut. Berbekal sebuah nama yang tertulis di kertas yang ditinggalkan Minhe, Okju pun mencoba mencari petunjuk dan menemukan sebuah akun media sosial dengan nama tersebut yang pemiliknya diketahui adalah seorang penjual makanan. Namun saat Okju berpura-pura mencoba memesan makanan dengan menggunakan ponselnya, obrolan mereka tak berlangsung lama karena si pemilik akun tiba-tiba saja menutup teleponnya. Tak lama kemudian saat Okju memandangi foto kenangannya bersama Minhe, ponsel milik mendiang sahabatnya itu tiba-tiba berdering, di mana layar ponsel memperlihatkan nomor seseorang yang tak dikenal. Okju tetap menjawab panggilan itu, namun hanya diam seolah menunggu si penelpon membuka suara. 여보세요. 씨발 또 대답 안 하네. 옆에 또 뭐 친구들 있냐? 내일 잠수교로 나와. 새벽 2시에 시장이 열릴 거니까. 너 이번에도 안 나오면 그땐 네 친구고 뭐고 네 가족까지 연다 끊어줄 테니까 잘 생각해라. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Okju pun mendatangi tempat tersebut dan memantau dari kejauhan, di mana di sana Okju melihat seorang pria gondrong yang tengah bertransaksi narkoba dengan beberapa orang. Ketika pria gondrong itu pergi, Okju pun mengikutinya secara diam-diam hingga tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah pria gondrong tersebut. Di pagi harinya, pria itu pergi meninggalkan rumahnya. Okju yang semalaman mengintai di sekitar lokasi mendapatkan kesempatan untuk memulai aksinya.
Berbekal alat-alat yang sudah ia siapkan, Okju pun memasuki rumah pria itu, lalu memasang alat penyadap suara. Dan ketika Okju masuk semakin dalam menelusuri ruangan demi ruangan, ia melihat sebuah ruangan yang berisikan sebuah lemari, dan tanpa berlama-lama ia pun langsung membuka lemari tersebut. Tak hanya itu saja, Okju juga mendapati banyak sekali flash disk yang beberapa diantaranya terdapat tulisan balerina. Dan ketika Okju mengecek isi flash disk tersebut, ia pun kaget sekaget-kagetnya saat melihat video Min-hye yang tengah diperkaos oleh pria bertopeng yang tak lain adalah si pria gondrong itu sendiri. Di momen inilah akhirnya terungkap bahwa catatan Min-hye yang bertuliskan "tolong balaskan dendamku" ternyata ditujukan kepada si pria gondrong, dan sejak insiden itu Min-hye pun mengalami trauma dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tentu saja membuat Okju terlihat begitu sangat marah. Namun di sisi lain ia juga sangat menyesal karena tidak dapat melindungi sahabat satu-satunya itu. Hingga akhirnya Okju pun segera menyusun rencana untuk membalaskan dendam kematian Min-hye. Okju yang sebelumnya telah meletakkan alat penyadap suara di rumah si gondrong, akhirnya berhasil mendapat informasi bahwa besok malam si gondrong akan mencari mangsa baru untuk aksi bejatnya di salah satu klub malam bernama Hivan. 그냥 낚시로 하자. 그냥 해븐에서 보자. 거기가 여자들이 더 잘 주잖아. 아무튼 알겠어. 내일 해븐에서 보자 그럼. Di keesokan harinya, Okju pun mendatangi klub tersebut untuk mencari si gondrong. Dan saat mereka bertemu, Okju pun berhasil mengelabui si gondrong hingga masuk ke dalam jebakannya. 저기, 진짜 오랜만이다. 어떻게 이런 데서 다 만나냐? 누구세요? 뭘 누구세요가? 제가 아는 여자분하고 너무 닮아서 제가 착각을 했나 봐요. 네. 저기요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? 어디에 가는 거야? 집으로 가는 거 아니었어? 집? 호텔로 가자. 내가 가평에 아주 죽이는 호텔 하나 알고 있거든. 사람들은 잘 모르는 호텔인데. Singkat cerita, Okju dibawa ke sebuah hotel tempat si gondrong biasa melakukan aksi bejatnya. Di sana, ia juga telah bekerja sama dengan para penjaga hotel tersebut. Setibanya mereka di dalam kamar hotel, si gondrong langsung bersiap untuk melancarkan aksinya dengan mengenakan topeng dan membawa sebuah kamera. Sementara itu, Okju yang berpura-pura mabuk setelah meminum minuman yang diberikan oleh si gondrong ternyata sudah memiliki rencana sendiri. Hingga akhirnya saat si gondrong hendak melancarkan aksinya, justru inilah yang terjadi. Tanpa membuang-buang waktu, gadis itu menarik tangan Okju dan mereka berdua pun kabur dari sana menggunakan mobil milik si gondrong. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil melarikan diri dan beristirahat di salah satu kedai makan. Saat mereka berbincang, terungkaplah fakta yang memilukan dari gadis tersebut, di mana ternyata dia juga merupakan salah satu korban kebejatan si gondrong yang dijadikan sebagai budak pemuas nafsu. Ia hanya bisa pasrah karena si gondrong mengancam akan menyebarkan video asusilanya ke internet jika ia tidak menuruti semua keinginannya. Gadis itu juga mengaku bahwa sebenarnya ia ingin mengakhiri penderitaannya dengan melakukan perlawanan, bahkan ingin menghabisi si gondrong.
Namun ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dan hanya bisa berharap datangnya pertolongan dari seseorang seperti Okju yang memiliki kemampuan bela diri, mahir berkendara hingga terampil menggunakan senjata. Di keesokan harinya si Gondrong didatangi oleh pemimpin gangster bersama para bawahannya. Dari situlah terungkap bahwa si Gondrong ternyata merupakan salah satu anggota kelompok tersebut. Dalam kondisi terluka cukup parah, si Gondrong bukannya mendapat simpati dari pimpinannya. Ia justru diceramahi karena sibuk membuat video-video mesum bersama para wanita yang dinilai telah menyimpang dari tugas utamanya sebagai pengedar narkoba. Merasa telah dipermalukan oleh wanita tersebut, sang gangster kemudian memerintahkan si Gondrong untuk membawa gadis itu ke hadapannya dalam waktu 3 hari dengan tujuan untuk memberinya pelajaran. Singkat cerita, setelah kondisi si Gondrong mulai pulih, ia pun mendatangi salah seorang temannya yang merupakan seorang apoteker bernama Myung-sik. Tanpa basa-basi, ia menjanjikan bayaran 100 juta won kepada Myung-sik untuk menghabisi Okju dalam kurun waktu 2 hari. Myung-sik yang sama sekali tidak memiliki latar belakang atau kemampuan bela diri, hanya bisa mengiyakan perintah tersebut karena tentu saja ia hanya tergiur dengan bayaran yang ditawarkan oleh si Gondrong. Sementara itu, Okju terlihat sedang mendatangi rekan kerjanya dulu sewaktu masih bekerja sebagai pengawal khusus. Di momen itu awalnya sang rekan mengira kalau Okjun berniat akan kembali bekerja di sana. Namun, ketika Okju mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan informasi terkait penjual senjata ilegal, sang rekan hanya bisa terdiam seolah merasa kecewa. Okju pun akhirnya menjelaskan tentang alasannya kenapa dia ingin mengetahui informasi tersebut, di mana dia ingin membeli beberapa senjata yang dibutuhkan untuk melakukan misi balas dendam terhadap para pelaku yang telah menghancurkan masa depan sahabatnya yang berakhir tragis mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi. 저 총 필요해요. 좀 부탁할게요. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Setelah bertemu janji dengan para penjual senjata ilegal, Okju bersama gadis tersebut kemudian menemui si penjual yang ternyata adalah sepasang lansia. Senjata yang mereka jual pun terlihat sudah cukup tua, seolah mencerminkan usia para penjualnya. 야, 용도가 뭐니? 그걸 말해봐. 이게 말이지, 이게 말벌집 잡을 때 쓰는 건데 말이야. 어때? 죽이지? Meski sempat merasa kecewa, Okju yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya tetap memutuskan untuk membeli senjata-senjata tersebut, termasuk satu senjata pamungkas berupa alat pemusnah sarang tawon. Sesampainya di rumah, Okju segera membersihkan dan memperbaiki senjata-senjata yang ia beli agar tidak macet atau mengalami masalah saat nanti digunakan. Setelah selesai, Okju kemudian pergi seorang diri ke minimarket untuk membeli beberapa camilan. Namun saat ia kembali ke rumah, si Gondrong dan Myung-sik ternyata sudah berada di sana dan langsung menyerangnya. Beruntung Okju berhasil menghindar dan melarikan diri. Namun sayangnya si gadis berhasil diculik oleh si Gondrong dan dibawa ke sebuah lokasi kandang kuda yang merupakan markas para gangster sekaligus tempat mereka memproduksi narkobanya. Saat itu si Gondrong berbohong kepada ketua gangster dengan mengatakan bahwa ia telah membunuh Okju dan menguburnya di daerah pegunungan, padahal jelas-jelas Okju masih hidup setelah berhasil kabur dengan melompat dari jendela. Mendengar hal itu, sang ketua gangster yang langsung percaya segera memerintahkan si Gondrong untuk melenyapkan saksi, yaitu si gadis, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 그 싸움 잘하는 기집애하고 같이 붙어 다니고 하니까 너도 좀 뭐가 되는 것 같았어? 그쵸? 너 오늘 처음부터 다시 시작하는 거다. Sementara itu, Okju yang sudah benar-benar murka segera bergegas menghabisi semua orang yang terlibat bersama si Gondrong. Ia menunjukkan sisi kebrutalannya dengan mulai menghabisi salah satu penjaga hotel dan kemudian mengancam penjaga hotel lainnya untuk memberitahu informasi keberadaan si Gondrong. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Berbekal nyali dan senjata seadanya, Okju yang kini dirasuki dendam dan kemurkaan segera mendatangi lokasi keberadaan si Gondrong dan para gangster seorang diri. Sesampainya di sana, Okju yang mendapati seragam si gadis yang tergeletak di lantai.
tentu saja membuat amarah Okju semakin menjadi, dan dengan brutal ia menghabisi beberapa anggota gangster yang berada di dalam lift. Hingga akhirnya tibalah ia di sebuah ruangan, di mana di dalam sana ia melihat puluhan gangster yang sedang bekerja memproduksi narkoba yang akan segera mereka edarkan. Namun dengan santainya Okju bertanya kepada semua orang yang ada di dalam sana, mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang gadis yang dibawa oleh seorang pria gondrong. Dan saat ini ia benar-benar membutuhkan jawaban, bukan keributan. Yang artinya jika mereka memberitahukan di mana keberadaan gadis tersebut, ia berjanji akan segera pergi tanpa melaporkan kegiatan ilegal mereka kepada siapapun. 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람 있겠니? 네가 걔구나. 저 씨발 북악산에 못 왔다고 하더니 씨. 아나 저 씹새끼. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. 다시 한번 물어볼게. 나한테 얘기해줄 수 있는 사람 있을까? Namun sialnya ketika Okju kembali menarik pelatuk pistolnya, pistol tersebut malah macet, yang mana hal itu memberikan kesempatan kepada para gangster untuk melakukan serangan. 씨발 개죽 같은 년이. 이제 좀 말해줄 수 있겠어? 족갈 씨발야 너. Setelah semua anggota gangster di ruangan itu dihabisi, kini hanya tersisa si Gondrong dan juga Myung-sik, yang mana secara kebetulan saat Okju keluar dari ruangan tersebut, ia bertemu dengan Myung-sik di kandang kuda yang sedang membawa si gadis dengan keadaan yang sudah tak berdaya. 엄마 같으냐? 잘했어. 잘하네. 마무리 내가 해요. 1억. 계좌이체 빨리 해줘. 씨. 어디 갔어, 씨발야. 1억은 씨팔 지금 다 뒤진 마당에. Dalam kondisi tak berdaya, si Gondrong kemudian dibawa ke tepi pantai oleh Okju. Di sana, saat Okju mengeluarkan senjata pamungkasnya berupa alat pemusnah sarang tawon, si Gondrong hanya bisa memohon ampun. 애초에 일이 이렇게까지 커질 거라고 생각도 못했겠지 넌. 나 기억 안 나? 아 기억 안 난다고 이 씨발년아. 나야. 발레리나. Tanpa ampun, Okju pun menembakkan senjata tersebut ke arahnya, membuatnya hanya bisa berteriak kesakitan saat tubuhnya dilahap kobaran api.
Pada akhirnya kebrutalan Okju serta dendam yang ia wakili atas kepergian sahabatnya pun terbalaskan. Di akhir cerita, Okju terlihat mengambil seluruh flash disk berisi video asusila di rumah si Gondrong, lalu membakarnya agar tidak ada lagi wanita yang merasa terancam oleh penyebaran video tersebut. Dan film pun berakhir.